Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah juala bersama-sama kita telah dapat membaca ayat ke-24 sampai dengan ayat ke-26 dari surah Yunus, surah ke-10. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, perjuangan, dan kesabaran di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum bersama-sama nanti kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang insya Allah kita dapati melalui ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila sebelumnya kita memperhatikan sejenak atas apa yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat yang kita baca kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ke-22 dan 23 yang telah kita baca kemarin, Dialah yang memungkinkan kamu menjelajahi daratan dan lautan, sampai bila kamu di dalam kapal dan berlayar dengan tiupan angin yang baik dan bergembira karenanya. Tiba-tiba datang angin keras dan gelombang pun datang dari segenap penjuru, dan mereka mengira sudah terkepung. Ketika itu mereka berdoa kepada Allah dengan tulus ikhlas sebagai pengabdian kepadanya sambil berkata, kalau Engkau selamatkan kami dari bencana ini, niscaya kami akan sangat berterima kasih. Begitu juga di dalam ayat ke-23, tetapi ketika mereka diselamatkannya, tiba-tiba mereka melanggar peraturan di bumi tanpa alasan yang benar. Hai manusia, pelanggaranmu akan menimpa dirimu sendiri. Suatu kesenangan hidup di dunia. Kemudian kepada kami, kamu akan kembali, dan saat itu kami beritahukan kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apabila kita memperhatikan terhadap ayat-ayat ini, sebagaimana kita dapati bahwa bukan hanya berlaku pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika banyak sekali orang-orang yang mengingkari dan mendustakannya, namun berlaku juga di dalam kehidupan terdahulu para Nabi dan Rasul sebelumnya. Saya ingin sekali pada pagi hari ini membacakan apa yang kita dapati dalam surah Al-A'raf dan beberapa ayat berikutnya. Di dalam peristiwa Nabi Musa, bahwa bagaimana ketika itu Firaun memohon kepada Nabi Musa agar menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menghalau bencana berupa wabah yang dihadapi di negara itu. Maka di dalam ayat ke-130, dan sungguh kami telah menghukum Firaun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajarannya. Ayat ke-131, kemudian apabila kebaikan, kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat ke-132, dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu. Dan ayat ke-133, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak darah, air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Maka dalam ayat ke-134, dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu, dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Ayat ke-135, tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka, hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka pun ingkar janji. Ayat ke-136, maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Sadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya.
Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin sekali agar setiap diri kita merenungkan terhadap ayat yang telah disampaikan kepada kita ini, apakah hanya sekedar tertinggal menjadi ayat-ayat yang kita baca semata dan kita dengarkan, ataukah kita bisa merefleksikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam pasang surut yang kita hadapi, boleh jadi ketika kita mengalami kesusahan, kedukaan, ataupun kegalauan, kesulitan di dalam kehidupan ini, seringkali dalam situasi yang demikian, kemudian kita mengangkat kedua belah telapak tangan dan kita menyampaikan doa kepada Allah, boleh jadi pula di dalam sujud kita, dan kita pun melaksanakan sholat tahajud dan sholat malam lainnya, memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dan kita bisa terlepas dari permasalahan yang kita hadapi. Ataupun banyak lagi permintaan-permintaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, namun sama-sama kita menelisik ke dalam diri kita. Bagaimana setelah kemudian apa yang kita mintakan itu berhasil? Apakah kemudian kita terus melanjutkan kedekatan kita kepada Allah dengan senantiasa merundukkan hati kita kepada Allah, atau kemudian kita lupa dan kemudian kita bersukacita atau berpesta pora dengan apa yang kita hadapi itu, yang pada akhirnya membuat kita bukan semakin dekat, bahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sepatutnya hal inilah Bapak dan Ibu yang menjadi renungan bersama bagi kita semuanya. Maka dari itu kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan selalu mengulang-ulang pesan-pesan dan ayat-ayatnya. Dan tidak ada sesuatu yang kebetulan di balik pengulangan-pengulangan ayat itu, melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya, agar kita semuanya benar-benar dapat memahami atas apa-apa yang disampaikannya. Dan mudah-mudahan Allah as-sabur, Allah yang maha sabar dan terus menyampaikan pesan-pesan itu, dapat kita imbangi dan kita iringi dengan kita berupaya berjuang untuk bisa melaksanakannya. Dan mudah-mudahan atas setiap usaha dan perjuangan kita, Allah ridhoi dan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Maka baiklah kini Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita menelusuri 3 ayat terbaru yang kita baca pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Sesungguhnya perumpamaan hidup di dunia ini hanya seperti air yang kami turunkan dari langit. Lalu dengan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di bumi yang menjadi makanan manusia dan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahlaha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharam faj'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Lalu bila bumi memperlihatkan keindahannya dan sudah berhias diri, penduduknya mengira bahwa merekalah yang berkuasa. Tiba-tiba datang perintah kami, malam atau siang hari, maka kami jadikan seperti padang yang habis dipanen, seolah-olah kemarin memang tak pernah ada. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah ayat-ayat kami jelaskan untuk mereka yang mau merenungkan. Ayat ke-25. Wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah memanggil ke tempat tinggal yang damai. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ia akan membimbing siapa saja yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Yaitu kepada mereka yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang terbaik dan yang melebihi. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah. Tak ada kemuraman dan kehinaan yang akan menyelimuti wajah mereka. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Di sana mereka berada selama-lamanya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat yang kita baca pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, kita mendapati bahwa di dalam Al-Quran untuk menggambarkan sesuatu yang berisi pesan-pesan Allah,
Ketika pesan itu demikian mendalamnya, maka Allah menghadirkan melalui perumpamaan-perumpamaan. Dikarenakan melalui perumpamaan itulah kita akan bisa mendapati sejuta kata dan hikmah terkandung di dalamnya. Ketika Allah menyampaikan di dalam ayat ini, perumpamaan hidup di dunia hanya seperti air yang kami turunkan dari langit. Maka kalau kita memperhatikan di sini, ada dua terminologi yang bisa kita ambil. Yang pertama mengenai masalah air itu sendiri, dan kemudian Allah menyampaikan bahwa air itu kami turunkan dari langit. Maka berbagai dimensi kehidupan bisa kita arahkan sesungguhnya terhadap apa yang Allah sajikan di dalam ayat ini untuk bersama-sama kita memetik dan mengambil hikmahnya. Yang pertama, ketika Allah menyampaikan mengenai masalah air, dari apa yang saya telusuri pada pagi hari ini, saya mendapati bahwa di dalam Al-Quran terdapat 60 kata di dalam Al-Quran yang menggunakan kata air, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan ma'a. Maka kita bisa mendapati pula bahwa melalui jendela air ini kita mendapati bagaimana kekuasaan dan kemudian bagaimana penjelasan yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Yang pertama kita bisa mendapati, sebagaimana telah kita lalui dan kita baca dahulu di dalam ayat ke-130 pada surah Al-A'raf. Sebagaimana kita dapati, Bapak Ibu sekalian, yang telah kita dapati sebelumnya, saya akan mengulanginya dari surah Al-Waqi'ah. Pada surah ke-56 ayat 68, dan akan saya bacakan secara berturut-turut nanti sampai dengan ayat ke-70. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun? Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Ayat ke-70, lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka melalui 3 ayat ini saja, Bapak dan Ibu, ketika kita menggunakan jendela air atau yang terdapat di dalam ayat ini, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita semuanya, dan kemudian kita bisa mendapati para ilmuwan menemukan bahwa bagaimana proses air itu diturunkan di muka bumi ini, yang Allah sebutkan di dalam ayat ke-69 ini, kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Sebagaimana kita dapati bahwa pada masa Rasulullah SAW dihadirkan, diutus Allah kepada kaum kafir Quraisy dan kemudian diutus untuk seluruh umat manusia. Pada saat itu teknologi belumlah berkembang seperti apa yang kita dapati sekarang ini. Namun Al-Quran telah menyampaikan akan hal ini. Begitu kita bisa mendapati di dalam surah ke-80 ayat ke-25. Anna sababnal ma'a sabba. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Dan kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat ke-57, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, yaitu berupa hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Sehingga kita bisa mendapati pula di dalam ayat ini bagaimana Allah menyampaikan pesan kepada kita semuanya. Terkait dengan masalah tumbuh-tumbuhan dan bagaimana tumbuhan-tumbuhan itu pun Allah hadirkan dan Allah ciptakan untuk memberikan kemaslahatan dan memfasilitasi kehidupan umat manusia. Namun sepatutnya pula kita mengartikan bahwa dari apa yang disajikan di dalam ayat ini, bahwa sepatutnya ketika air yang dimaksudkan diturunkan dalam hal ini bukan hanya semata air secara fisik,
Tetapi kita memohon pula kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang dimaksudkan dengan air yang Allah turunkan ini bisa pula diartikan berupa hidayah-hidayah dan hikmah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka ketika kita menyadari akan kebenaran daripada hikmah itu dan kemudian kita mengoptimalkannya dengan sebaik-baiknya, maka akan tumbuh nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Begitu di dalam ayat ke-58 Allah Subhanahu wa taala melanjutkannya, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah-tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Maka selain kita bisa melihat bahwa secara fisik Bapak dan Ibu, lahan-lahan seperti apakah yang akan tumbuh dan subur itu? Dan lahan-lahan seperti apakah yang tidak tumbuh dikarenakan kegersangan yang terdapat pada lapangan itu sendiri? Maka kita bisa mendapati bahwa pada lahan yang subur, apalagi tersirami dengan hujan yang tiada berhenti, yang sesuai dengan takarannya, maka kemudian melalui lahan itu akan tumbuh beraneka macam buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan boleh jadi aneka bunga yang berwarna-warni, yang kemudian menghadirkan taman-taman keindahan di dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, seluas apapun tanah itu sendiri, kalau misalnya kegersangan terdapat di dalamnya, tidak ada curahan sama sekali hujan di atasnya, maka tanah itu pun akan menjadi kering dan kerontang, dan tidak ada makhluk pun akan tumbuh di atas tanah itu sendiri. Maka dalam hal ini saya ingin sekali mengingatkan kepada diri kita semuanya, Bapak dan Ibu. Ketika kita setiap kali mengawali acara ngaji bareng online ini dengan bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Rabbishrah li sadri, memohon kepada Allah agar Allah memberikan kelapangan dada bagi kita semuanya. Maka sesungguhnya ketika hal ini kita tautkan dengan apa yang kita dapati dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, dan kemudian melalui beberapa ayat yang terpaut dan tertaut dengan terminologi air yang kita dapati pada ayat ke-24 ini, maka sepatutnya kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kesuburan, kelapangan di dalam dada ini, sehingga aneka tumbuh-tumbuhan akan hadir di sana, dan kemudian kita memiliki taman-taman yang di dalamnya terdapat aneka bunga, aneka warna yang tumbuh dan kembang, dan itulah yang menghadirkan keindahan di dalam kehidupan ini. Dan kemudian ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran itu adalah peta jalan, Al-Quran adalah roadmap, Al-Quran adalah petunjuk dan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Sebagaimana kita bisa mendapati bahwa di dalam surah Al-Fatihah, surah pertama pun kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, dan kita beristiqomah di jalan yang lurus itu. Maka kemudian kita bisa mendapati bagaimana di dalam awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, bahwa itu adalah kitab Al-Quran yang tiada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa tentunya tidak ukur dengan hanya ritualitas dari sisi keagamaan semata ataupun simbol-simbol lainnya, tetapi bagaimana menjadikan kehidupannya betul-betul kehidupan yang memberi manfaat bagi diri pribadi, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bahkan bagi seluruh alam semesta ini. Maka Allah pun menyampaikan pesan-pesan di dalam Al-Quran yang berisi ilmu-ilmu pengetahuan, yang kalau seandainya kita mentaati dan melaksanakan atas apa yang Allah titahkan kepada kita semuanya melalui ayat yang Allah menyampaikan, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah kamu tidak mentadaburi Al-Quran? Maka sebagaimana yang kita dapati pada ulama-ulama terdahulu, Bapak dan Ibu, bagaimana mereka melakukan di dalam ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menemukan temuan-temuan yang mengawali berkembangnya ilmu pengetahuan di muka bumi ini. Dan betapa menyatu padunya pada diri mereka para ulama itu. Mereka tidak hanya ulama, tetapi mereka juga ilmuwan, dikarenakan mereka tidak hanya memahami ayat yang mereka baca, tetapi mereka berupaya mengaktualisasikannya, mentotal actionkannya, melakukan penelitian-penelitian di dalamnya, sehingga kemudian kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya pembangunan peradaban ini hakikatnya adalah berawal
dari apa yang telah dilaksanakan oleh para pendahulu, para ulama kita yang diawali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mempraktekkan apa-apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sebagaimana ketika kita berbicara mengenai terminologi air ini. Di dalam surah ke-32, dalam surah As-Sajdah, ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'im mahin." Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Begitupun di dalam surah Al-Mursalat, surah ke-77 ayat ke-20. Alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Kembali Allah mengulangi di dalam ayat ini, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, yaitu air mani? Faja'alnahu fi qararim makin. Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ila fi qadarim ma'lum. Sampai waktu yang telah ditentukan. Faqadarna fani'mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Di dalam ayat yang lain, Allah pun menyampaikan, khuliqa mimma indafiq. Dalam surah At-Tariq ayat ke-6, dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Dalam ayat ke-7-nya, Allah menyampaikan, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang-tulang dada. Dan bahkan di dalam ayat ke-5 pada surah ke-22, kembali kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menggunakan kata air ini sendiri di dalam menyampaikan penjelasan segala sesuatu kepada kita. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua dan pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air, apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Begitu kita bisa mendapati, Bapak Ibu sekalian, melalui ayat 30 pada surah ke-21 dalam surah Al-Anbiya. Boleh jadi ketika ayat ini diturunkan, tidak ada yang memahaminya. Atau boleh jadi sampai sekarang pun masih banyak anak manusia yang tidak memahami apa yang terkandung di dalam ayat ke-30 ini. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya padu, menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat ini boleh jadi tidak kita fahami, Bapak dan Ibu. Namun kemudian kini sejalan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan kemudian secara berturut-turut selama berabad-abad sampai dengan akhirnya lahir teori Big Bang itu. Dan mereka, para ilmuwan begitu kagetnya bahwa segala apa yang mereka temukan itu sesungguhnya bukanlah merupakan temuan baru,
Tetapi dalam Al-Quran, sudah Allah sebutkan akan hal ini. Sehingga apa yang mereka temukan dan lakukan itu adalah hanya untuk mengkonfirmasi atas apa yang telah disajikan di dalam Al-Quran. Maka sesungguhnya inilah yang telah dilakukan oleh para ulama dan mufassir terdahulu. Mereka sesungguhnya menelusuri apa saja yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Dan kemudian mereka melakukan penelitian di dalamnya untuk segala sesuatu yang tidak diketahui. Maka betapa maha kaya dan bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihadirkannya ketidaktahuan pada diri kita. Namun, ketika Allah menghadirkan ketidaktahuan di dalam diri kita, adalah merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Apakah kita membiarkan ketidaktahuan kita itu terus berlangsung, ataukah kita ingin berpindah kuadran dari kita tidak tahu menjadi tahu, sehingga kita berupaya menelusuri bagaimana kita memiliki mata rantai dari ketidaktahuan menjadi tahu itu sendiri. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana di dalam Al-Quran Allah telah memberikan beberapa kategori tahu itu untuk kita. Ilmul yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Yang pertama boleh jadi secara logika kita, secara ilmu, boleh jadi kita mengetahuinya. Tetapi boleh jadi ketika kita melakukan penelusuran hal yang demikian belum mantap kita. Tetapi ketika kita sudah melihat buktinya, ainul yaqin, maka makin mantap kita. Namun pada puncaknya adalah kita betul-betul meyakini bahwa ini adalah kebenaran hakiki. Dan tidak ada kebenaran hakiki yang abadi itu melainkan apabila hanya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa di dalam Al-Quran ini memotivasi kita, memotivasi setiap orang, dan tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Mudah-mudahan ketika kita membaca setiap ayat ini, kita bersyukur ketika kita tidak tahu. Namun jangan berhenti kita di sana. Berupaya kita untuk menjadi tahu apa sesungguhnya Allah maksudkan di dalam ayat-ayat ini. Betapa sekarang ini Bapak dan Ibu, kalau saat kita mendapati begitu banyaknya ilmuwan-ilmuwan terkenal dalam skala global sekarang ini, setelah mereka melakukan penelusuran sesuai dengan bidang dan teknologi dan profesi yang mereka miliki, dan kemudian berapa terhenyaknya dan tersentaknya mereka ketika mereka mengatakan bahwa itu adalah sebuah temuan, namun ketika mereka mendapati bahwa apa yang mereka temukan itu telah disebutkan di dalam Al-Quran, banyak bidang Bapak Ibu sekalian, termasuk diantaranya bagaimana kita mendengar bagaimana seorang ilmuwan dari Prancis yang sengaja meminta kepada pemerintah Mesir untuk dapat memindahkan jasad Fir'aun itu ke Prancis untuk mereka melakukan penelitian di dalamnya. Dan kemudian mereka meneliti jasad Fir'aun itu. Dan kemudian mereka mendapati bahwa kadar garam yang begitu tingginya pada jasad Fir'aun itu sendiri. Maka kemudian ketika mereka mendengarkan dari seorang ulama, dari seorang ilmuwan yang memahami ayat-ayat Allah, bahwa bagi seorang muslim tidak mengagetkan apabila mendapati pada jasad Fir'aun terdapat kadar garam yang begitu tinggi. Dikarenakan Allah telah menyampaikannya di dalam Al-Quran, bahwa Allah akan menjaga jasad Fir'aun itu tidak ditenggelamkan dan tidak dihancurkan, melainkan Allah abadikan untuk menjadi contoh dan pembelajaran bagi manusia pada generasi-generasi berikutnya. Betapa kemudian kita mendapati sang ilmuwan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui kebenaran daripada Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya hal ini sepatutnya memang setiap diri kita berbeda kapasitas dan situasinya dan profesinya ataupun bidangnya. Namun sepatutnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyajikan dalam Al-Quran, Al-Quran bukan hanya berbicara tentang golongan, Al-Quran bukan hanya berbicara tentang laki-laki atau perempuan, Al-Quran tidak hanya berbicara tentang langit, tetapi Al-Quran juga berbicara tentang bumi. Al-Quran berbicara tentang bintang gemintang, Al-Quran berbicara mengenai tumbuh-tumbuhan, dan bahkan Al-Quran pun berbicara tentang binatang melata.
Allah berbicara tentang suami, Allah berbicara tentang istri, Allah berbicara tentang pemerintah, Allah berbicara tentang rakyat. Maka sepatutnya ketika kita menyadari pada profesi apakah kita, pada bidang apakah kita, maka sepatutnya kita berupaya menelusuri dalam Al-Quran ini apa-apa sesungguhnya yang bisa memperkuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah hidup di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran mengajarkan kepada kita tidak hanya berbicara mengenai sesuatu yang kecil dan detail dan rinci. Seperti halnya Allah berbicara tentang air mani di dalam Al-Quran ini. Adalah sel yang tidak akan mungkin kita bisa melihatnya dengan mata kepala kita. Namun Allah berbicara pula tentang alam semesta yang begitu besar. Sebagaimana Allah menyampaikan di dalam ayat ke-164 pada surah Al-Baqarah. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita memperhatikan atas apa yang Allah sajikan di dalam ayat-ayat ini, maka sesungguhnya berapa besar peranan kita di dalam kehidupan ini. Tidakkah kita menyadari bahwa segala sesuatunya telah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan umat manusia yang Allah ciptakan termasuk kita semuanya. Bagaimana Allah mengatur sedemikian rupa? Telah ditetapkannya sedemikian rupa alokasi-alokasi tanaman dan tumbuhan, dan bahkan Allah atur pada musim-musim tertentu mereka ada. Sebagaimana kita bisa mendapati Bapak dan Ibu, Allah jadikan bukan hanya angin, tetapi burung-burung pun dan media-media lainnya pun Allah hadirkan untuk penyebaran tanaman-tanaman dan tumbuhan itu sendiri. Kalau kita memperhatikan Bapak dan Ibu bahwa sesuatu yang melekat saja, saya ingin mengambil contoh pohon durian misalnya. Boleh jadi sekarang baru berkembang teknologi bagaimana mengembangbiakkan durian itu sendiri. Tetapi dari generasi ke generasi sampai dengan generasi kita, Bapak dan Ibu, betapa Allah menghadirkan durian-durian itu tetap hadir sampai dengan saat ini. Dan betapa kalau kita memperhatikan bagaimana fenomena nyur dan kelapa itu, Allah hadirkan media untuk menyebarkannya melalui pantai, melalui lautan, melalui angin itu, sehingga kita bisa mendapati pada setiap pinggir-pinggir pantai itu, Allah hadirkan pohon-pohon nyur yang melambai itu. Allah Maha mengatur. Betapa naifnya kalau saat kita merasa bahwa kita yang mengatur dunia ini. Padahal Allah telah menyampaikan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kita merundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah memberikan kemampuan kepada kita, Allah memberikan kapasitas kepada kita. Tetapi sesungguhnya atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya itu untuk makin merundukkan diri kita dan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menegakkan dan menyombongkan diri kepadanya. Allah menyampaikan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah menganugerahkan ilmu itu hanya sedikit. Allah memberikan kepada kita yang boleh jadi kita banggakan ilmu itu, boleh jadi dengan gelar-gelar dan sebagainya. Namun di mata Allah hal itu sangat sedikit. Sangat sedikit dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya dengan apa yang Allah berikan itu rasa syukur yang muncul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ingin merunduk, ingin mendekatkan diri lagi kepada Allah. Kalau saya kita berhasil dalam ilmu, bukan gelar itu yang membuat kita bahagia, tetapi Allah yang Maha memberi ilmu. Ketika Allah itu memberikan ilmu kepada kita, artinya Allah percaya kepada kita. Allah berikan amanah ilmu itu kepada kita. Tidak mungkin di dalam kehidupan sehari-hari pun kita memberikan amanah kepada seseorang yang tidak kita percaya. Mana mungkin kita menitipkan sesuatu kepada orang yang berkhianat. Maka ketika kita merasa bahwa kita diberi anugerah kekayaan, diberikan anugerah kesehatan, diberi anugerah jabatan, diberi anugerah ilmu,
Artinya bahwa pada saat itu Allah sedang menguji kita. Allah ingin melihat kita. Apakah dengan ujian yang Allah berikan itu semakin merunduk kita? Karena kalau sana kita semakin merunduk dengan penuh rasa syukur kepada Allah, Allah akan tambah lagi. Allah akan tambahkan gairah kita untuk menelusuri lagi. Maka kita bisa mendapati dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu, bagaimana seseorang yang dipilih oleh Allah memiliki kekayaan dan kemudian semakin bertambah umurnya, semakin ditebarkannya kekayaan itu untuk kemaslahatan umat, bukan hanya untuk kepentingan diri pribadi. Dan bagaimana contoh-contoh para pimpinan, para penguasa yang Allah hadirkan pada masa kehidupan Rasulullah dan masa-masa berikutnya. Dan bahkan pada masa sekarang ini kita masih sesungguhnya mendapati di pelosok bumi ini ada pemimpin-pemimpin negara yang menyadari benar bahwa sesungguhnya atas jabatan yang diberikan kepadanya, Allah sedang menitipkan hal itu kepadanya. Allah sedang percaya kepadanya. Sehingga yang dilakukannya tiada lain agar bagaimana menjaga agar kepercayaan ini tetap diberikan. Sehingga berusaha yang terbaik mungkin menebar kesejahteraan, menebar kebaikan, menebar kebijaksanaan di muka bumi ini. Maka sesungguhnya inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa di antara orang yang tidak dihisab pada saat nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang pemimpin, seorang penguasa yang mendapat keridhaan dari masyarakat yang dipimpinnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita berbicara mengenai masalah air saja, Bapak dan Ibu. Bukan hanya membutuhkan waktu berjam-jam, bukan hanya berhari-hari, boleh jadi berbulan-bulan dan bertahun-tahun untuk topik masalah air saja, Bapak dan Ibu. Tidak akan pernah habisnya. Ada 60 ayat di dalam Al-Quran yang Allah menjelaskan mengenai terminologi air ini. Dan di antaranya melalui surah ke-13 ayat ke-4, saya ingin melanjutkannya sedikit lagi. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya. Dalam hal rasanya, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Maka betapa kayanya Allah dan betapa maha pengasih dan penyayangnya Allah kepada kita semuanya. Sesungguhnya Allah memberikan curahan hujan yang sama, Bapak dan Ibu. Tetapi siapakah yang bisa menampung hujan itu lebih banyak dan bermanfaat? Kalau saatnya kita menganalogikannya, kita boleh jadi memiliki pekarangan rumah. Maka pekarangan rumah yang tidak kita tutupi dengan beton itu akan menyerap air yang lebih banyak ketimbang halaman ataupun lahan yang kita beton, yang kita tutupi. Sama padahal kapasitas dan kualitas air hujan itu yang diturunkan. Maka begitu juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pemberi petunjuk. Allah Maha Pemberi hidayah. Setiap saat Allah menurunkan petunjuk dan hidayahnya. Namun yang harus kita perhatikan dan kita refleksikan di dalam kehidupan ini, apakah kita menyiapkan diri sebaik-baiknya agar kita mendapatkan kepatasan untuk mendapatkan hikmah, petunjuk dan hidayah itu. Semoga kita dijauhkan dari tipologi orang-orang yang membentengi, membetoni, menutupi hati kita dengan segala gemerlap, dengan segala syahwat dan keinginan duniawi, sehingga membuat kita tidak mendapatkan hidayah itu. Betapa sesungguhnya kalau seandainya Allah mengizinkan, maka kita akan bisa melihat segala sesuatu dan melihat betapa indahnya sesungguhnya kehidupan yang Allah hadirkan di muka bumi ini. Dengan dua resep sederhana saja, dengan sabar dan syukur, yang mudah kita mengucapkannya, namun boleh jadi penuh perjuangan untuk bisa kita melaksanakan sebaik-baiknya.
Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kita menelusuri mengenai masalah air ini, sebelum kita sampai pada bagian akhirnya, di dalam surah ke-32, ayat ke-27, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan lagi kepada kita. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka, dan mereka sendiri dapat makan darinya, maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Ayat ke-11 pada surah Al-Qamar, lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dalam surah Fussilat ayat ke-39, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus, tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya. Pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun kita berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang Allah sebutkan terkait pula dengan masalah air. Di dalam surah Ibrahim ayat ke-16, di hadapannya ada neraka jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Dan ayat ke-29 pada surah Al-Kahfi, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaknya dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk kategori orang-orang yang Allah sebutkan sebagai orang-orang yang mendapatkan nikmat. Dan ketika Allah menghadirkan pula terminologi air dalam bentuk nikmat yang Allah berikan kepada mereka, melalui surah Al-Waqiah, secara berturut-turut Bapak dan Ibu mulai dari ayat ke-27 bisa kita dapati. Dan golongan kanan, siapakah golongan kanan itu? Mereka berada di antara golongan, di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus, dan buah-buahan yang banyak. Dan demikianlah seterusnya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, terus menjadi cara kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan pada hari kemarin dan hari sebelumnya. Saya berharap dan berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayah serta ridhonya untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu.